Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah kalimat yang sangat menyentuh, yang berbunyi, "Ku relakan tahtaku untuk ketentraman rakyatku. Kini aku rela menerima hukuman darimu, Raja Mataram." Namun satu hal yang perlu diingat adalah bahwa negeri Gading Rejo adalah akan abadi sampai kapanpun. Kalimat ini terluncur dari mulut Panembahan atau Adipati Gading Rejo. Beliau adalah Eyang Panembahan Joyo ketahui bahwa setelah Panembahan Senopati wafat, maka secara halus terjadilah perebutan tahta. Dalam perebutan tahta ini dimenangkan oleh Mas Jolang yang bergelar Prabu Hanyakrowati atau dikenal dengan Panembahan Sedo ing Krapyak, Panembahan yang meninggal di daerah Krapyak. Kemudian di antara saudara-saudara adalah Raden atau Pangeran Joyonegoro. Beliau adalah kakak dari Mas Jolang atau Prabu Hanyakrowati. Untuk mengamankan atau menenangkan suasana di istana atau di kerajaan Mataram, maka kemudian Pangeran Joyonegoro ditempatkan di daerah Ponorogo. Pecahan kemudian dinamakan Gading Rejo. Disitulah beliau diangkat menjadi adipati. Dan Kadipaten Gading Rejo berkembang dengan pesat. Masyarakatnya makmur karena ternyata tanah Gading Rejo sangatlah subur. Dan Adipati Gading Rejo, yaitu Panembahan Joyonegoro, melatih para pemuda dengan ilmu seni bela diri, ilmu kanuragan, dan ilmu seni perang yang dikuasai ketika beliau masih di kerajaan datang. Ketika ada utusan dari Mataram dengan pasukan bersenjata lengkap, karena ada info mengatakan bahwa Adipati Gading Rejo, yaitu Panembahan Joyonegoro, mempersiapkan diri untuk perang melawan Mataram, sehingga Raja Mataram mengirim pasukan dan dipimpin oleh saudaranya sendiri. Kemudian beliau ditanya, kenapa selama 3 tahun tidak sowan ke kerajaan Mataram? Biasanya adalah setiap tahun para adipati ini harus menghadap raja untuk melaporkan tentang keadaan. Sudah 3 tahun berturut-turut Adipati Gading Rejo, yaitu Panembahan Joyonegoro, tidak menghadap ke Raja Mataram, sehingga isu-isu yang mengatakan bahwa Gading Rejo akan memisahkan diri, akan memberontak, ini seakan-akan menemukan pembenaran. Maka datanglah utusan yang bersenjata lengkap dari Mataram. Ketika berhadapan antara utusan dari kerajaan Mataram dan dengan beliau Panembahan Joyonegoro, maka beliau ditanya kenapa beliau
3 tahun berturut-turut tidak menghadap raja. Dan beliau kemudian menjawab, yang harus sowan ini yang muda ataukah yang tua? Karena Panembahan Joyonegoro ini adalah kakak kandung dari Prabu Hanyakrowati. Kemudian utusan tersebut mengatakan bahwa dalam pemerintahan tidak ada memandang usia. Siapa yang berkuasa, itulah yang harus disowani. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu saya juga punya hak untuk menjadi Raja Mataram. Dari itu kemudian ditegaskan oleh utusan dari Mataram. Berarti Kakanda ingin memberontak. Beliau mengatakan, terserah penafsiran Adinda. Kalau gitu, berarti Kakanda tinggal memilih. Mau perang, pasukan kita sudah siap, ataukah Kakanda mau menyerah. Kemudian Panembahan Joyonegoro dengan pertimbangan bahwa kalau beliau melawan tentu akan menimbulkan banyak korban, karena di samping murid-murid beliau yang sudah terlatih siap melawan, juga beliau termasuk sakti mandraguna. Namun karena beliau mempunyai jiwa yang sangat mulia, sangat merakyat, dan sangat mementingkan rakyatnya, maka beliau kemudian menyerahkan diri dengan sebuah kalimat yang saya bacakan di awal tadi. Kemudian beliau diasingkan di Gunung Loreng yang sekarang ini menjadi makam beliau atau pesarian beliau atau peristirahat beliau sampai akhir hayat. Dan pemirsa tentunya penasaran, di mana sih dan seperti apa pesarian beliau? Mari kita lihat video ini sambil kita menghayati bahwa ternyata ada seorang yang hebat di Ponorogo yang berasal dari kota Yogyakarta. Mari